Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Ramawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang penafsiran Muhammad Abduh dalam memaknai Al-Quran. Untuk mengetahui lebih lanjut, terus tonton video ini sampai akhir ya. Siapakah Muhammad Abduh itu? Muhammad Abduh merupakan seorang teolog Muslim, mufti Mesir, pembaharu liberal, pendiri modernisme Islam, dan seorang tokoh penting dalam teologi dan filsafat yang menghasilkan Islamisme modern. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Abduh Ibnu Hasan Khairullah, dilahirkan pada tahun 1849 Masehi di Mahalat Al-Nasr, daerah kawasan Sibrohoid, Provinsi Al-Bukhairah, Mesir. Lalu bagaimana pemikiran Muhammad Abduh tentang Al-Quran dan tafsir? Yang pertama yaitu Al-Quran. Bagi Muhammad Abduh, prinsip yang menjadi dasar dari kebangkitan bangsa merupakan kepercayaan pokok bahwa risalah Al-Quran bersifat universal dan meliputi segalanya. Al-Quran berbeda dengan kitab wahyu yang lainnya, karena Al-Quran tidak terbatas waktu, juga tidak untuk umat tertentu. Namun, Al-Quran berbicara kepada semua manusia. Selanjutnya yaitu tafsir. Muhammad Abduh menolak tafsir yang lazim pada zamannya, yang fokusnya adalah menafsirkan nas secara berbelit-belit. Baginya, kebutuhan yang mendesak adalah menciptakan tafsir fungsional atas Al-Quran untuk membantu memahami aturan, doktrin, etika, dan prinsipnya, sehingga menarik dan mendorong orang untuk beramal. Tafsir seperti itu melibatkan pemahaman yang tuntas atas makna nas untuk mendorong kaum muslimin mengikuti ajaran Allah. Bagaimana metodologi penafsiran Muhammad Abduh? Metode Muhammad Abduh dalam menafsirkan Al-Quran disandarkan pada sejumlah dasar pokok, yaitu yang pertama yaitu setiap surat dalam Al-Quran merupakan satu kesatuan ayat yang terpadu. Kedua, kandungan ajaran Al-Quran berlaku umum untuk sepanjang zaman. Ketiga, Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama bagi syariat. Keempat, perlunya memerangi sikap taklid umat Islam. Kelima, pentingnya perdayagunaan akal dalam penalaran dan penggunaan metode ilmiah. Yang keenam yaitu bersandar pada otoritas akal dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang ketujuh, tidak menjelaskan secara rinci terhadap persoalan-persoalan yang disinggung Al-Quran dengan mubham. Yang kedelapan, bersifat sangat hati-hati terhadap tafsir bi al-matsur terdahulu dan dengan apa yang disebut dengan berita Israiliyat. Dan yang kesembilan, pentingnya tercipta keteraturan hidup masyarakat yang mengacu kepada petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dari kesembilan dasar pokok tersebut, dasar-dasar pokok yang paling relevan dengan upaya Muhammad Abduh dalam menafsirkan Al-Quran secara rasional adalah dasar penggunaan metode ilmiah dan dasar kebebasan pendayagunaan akal dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Kedua dasar inilah tampaknya yang menonjol dipegang Muhammad Abduh, karena ia pada dasarnya sangat menghargai potensi akal manusia dalam paradigma keberagaman, khususnya dalam upaya memahami petunjuk-petunjuk Al-Quran dengan takwil. Syekh Muhammad Abduh mengklasifikasikan corak penafsiran menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu penafsiran yang kering dan jauh dari ruh ketuhanan sekaligus kitabnya. Yang ia maksud di sini adalah penguraian atau perincian perkata, lalu kedudukan kalimat dalam i'rab dan penjelasan dari apa yang disirotkan oleh kandungan ungkapan-ungkapan serta isyarat dari disiplin ilmu tersebut. Corak kedua adalah metode penafsiran yang digunakan oleh mufasir dengan memahami maksud sebuah ucapan, lalu menggiringnya pada aktualisasi dalam perbuatan nyata dan menemukan petunjuk yang tersirat dalam setub kalamil sabda. Sejatinya, Muhammad Abduh tidak lantas mengabaikan secara serta-merta faktor-faktor balaghiyah dan nahwiyah dalam penafsiran Al-Quran. Misalnya, seorang mufasir menjelaskan dari segi balaghah dan i'rab terhadap sebuah kalimat yang masih ambigu dan bersifat multi-interpretatif, dan dalam bentuk yang sesuai dengan kaidah fasakhah Quran dan balaghahnya, dengan tanpa berlebih-lebihan. Tujuan utama yang termaktub dalam kegiatan membaca tafsir adalah penggabungan syarat-syarat tersebut agar bisa mencapai target purna, yaitu mendapatkan pemahaman akan arti sebuah ungkapan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang terakhir yaitu karya-karya Muhammad Abduh. Adapun karya-karya Muhammad Abduh dalam bidang tafsir diantaranya yaitu yang pertama, tafsir Juz Amma yang ditulisnya sebagai pegangan bagi para guru-guru di Maroko. Yang kedua, tafsir Quran Surah Al-Asr. Karya ini semula adalah materi kuliah ataupun materi pengajian yang disampaikannya di hadapan beberapa orang ulama dan tokoh masyarakat di Aljazair. Yang ketiga yaitu tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 77 dan 87. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Hajj ayat 52-54 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 57. Karya ini disusun sebagai bantahan terhadap tanggapan-tanggapan negatif tentang Islam oleh kalangan non-muslim. Yang keempat yaitu tafsir Al-Quran yang dimulai dari Quran Surat Al-Fatihah sampai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 129 yang disampaikannya di Masjid Kampus Al-Azhar Kairo. Lantas tidak semuanya ditulis oleh Muhammad Abduh sendiri, melainkan juga dibantu oleh muridnya yaitu Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Meskipun demikian, apapun yang dituliskan oleh muridnya ternyata telah melalui koreksi, yang kemudian tafsir karya tersebut dikenal dengan nama Tafsir Al-Manar. Adapun karya-karya Muhammad Abduh sepanjang hayatnya yaitu yang pertama Risalah Al-Waridoh menyangkut bidang ekonomi dan politik, yang kedua Hasyiah ala Dawini li al-Aqaid al-Audiyah menyangkut tasawuf dan mistik. Yang ketiga Syarah Naj al-Balaghah menyangkut sebuah uraian mengenai karangan Sayyidina Ali, Khalifah keempat. Yang keempat yaitu Al-Rad ala al-Dahriyin, sebuah salinan dari Jamaluddin al-Afghani untuk menyerang materialisme historis. Yang kelima yaitu Syarah Maqamat Badi al-Zaman al-Hamdani. Yang keempat Syarah Kitab Al-Bashir al-Nashriyah fi Ilmi al-Mantiq. Yang ketujuh Takril fi Islah al-Mahakim al-Syariah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penafsiran Muhammad Abduh dalam memaknai Al-Quran. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.